Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala bila Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua nikmat kepada kita, termasuk di antara iman dan Islam. Sepantasnya kita memuji besarnya dan bersyukur atas nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga yaumul kiamat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan meneruskan kajian kita surah Al-Baqarah. Jadi kalau pada pertemuan bulan yang lalu kita membahas tentang ayat yang menceritakan tentang para kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Itu adalah ayat yang menceritakan tentang orang-orang kafir. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, surah Al-Baqarah ini sebenarnya punya bagian awal surah Al-Baqarah punya keterkaitan yang sangat erat dengan surah Al-Fatihah. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Al-Biqari. Jadi ketika dalam bagian akhir ayat itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang bagian akhir tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu ayat berikutnya menyebutkan apa itu siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Waladdallin, bukan juga jalan orang yang sesat. Nah, apa kaitannya dengan ayat surah Al-Baqarah bagian awal? Ketika disebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ketika seorang gini, tunjukkanlah ya Allah jalan yang lurus. Ihdi itu tunjukkan, ihdina tunjukkan kami. Seolah-olah Allah itu menjawab permintaan kita dalam surah Al-Fatihah itu pada surah Al-Baqarah. Jika kamu minta petunjuk yang lurus, Allah berikan apa? Quran. Dzalikal kitab. Jika kamu minta petunjuk kepada Allah, kata Allah, dzalikal kitab, kitab itulah.
Hitam itulah yang berisi petunjuk. Kenapa disebut la raiba fi? Petunjuk yang benar adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dengan kata lain, petunjuk itu pasti benar. Berbeda dengan petunjuk yang diberikan selain Quran. Di sana mungkin seolah memberikan petunjuk, tapi justru isinya menyesatkan. Jadi kalau ingin petunjuk, kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian disebutkan hudal lil muttaqin. Quran itu sebenarnya petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah bagian yang lain 185, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tetapi meski Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, yang mau menjadikan Quran sebagai petunjuk hanya orang yang bertakwa. Maka disebutkan hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang beriman, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mendirikan sholat, memberikan rezeki, menafkahkan sebagian rezeki mereka, yang ini merupakan amal soleh. Jadi muttaqin itu gabungan amanu, orang yang beriman, wa aminus sholihat. Orang yang muttaqin inilah yang disebutkan Allah dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi Allah berikan petunjuk berupa Quran yang mau menempuh jalan Quran sebagai petunjuk hanya orang muttaqin. Orang muttaqin ini yang disebut dalam surah Al-Fatihah, alladzina an'amta 'alaihim, orang yang kau beri nikmat atas mereka. Jadi karena memang yang muttaqin itu yang benar-benar yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang menang. Faqad fazal muttaqun, telah beruntung, telah berjaya orang yang muttaqin. Lalu disebutkan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang kau murkai. Siapa orang yang murkai ini? Ini sama dengan ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang yang dimurkai adalah orang yang disebut dalam ayat berikutnya orang kafir. Bukan pula orang sesat. Golongan ketiga nanti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah adalah al-munafiqin. Ya, sebenarnya dalam hadis sudah disebutkan, intinya sebenarnya orang yang ghairil maghdubi 'alaihim, orang yang maghdub 'alaihim, dan orang dhalin itu al-yahudi wa nasr. Bisa juga artinya sebenarnya menunjukkan bahwa ini orang kafir. Cuman orang kafir kan terbagi menjadi dua. Nanti kita akan terangkan pada bagian. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, dan segolongan manusia. Jadi kalau disebut min itu dalam bahasa Arab macam-macam artinya. Maknanya bisa artinya dari sini ke sana, bisa juga artinya
Mukmin itu artinya sebagian, tidak semuanya. Seperti ayat ini, wa minan nas, maknanya ada sebagian orang, bukan semuanya. Ada sebagian orang apa? Yaqulu amanna billah, orang yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi ketika disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir, itu maknanya ya beriman kepada semua yang diperintahkan untuk beriman. Intinya ini ada orang yang mengaku beriman, mengatakan beriman, tapi di akhir ayat disebutkan wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang mukmin. Menggunakan isim fa'il tegas. Sebenarnya kalau disebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma amanu, bisa begitu menggunakan fi'il sama fi'il, tapi Allah menyebut dengan menggunakan isim fa'il dan kata benda itu lebih tegas. Wa ma hum bimu'minin, mereka kata Allah meski mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, ayat ini tegas mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang mukmin. Terus kalau bukan orang mukmin itu orang apa? Kalau bukan mukmin orang apa, Pak? Orang kafir. Karena manusia itu kalau berdasarkan akidah itu cuma dua, mukmin atau kafir, nggak ada yang ketiga. Dalam surah At-Taubah ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, Allahu bima ta'maluna basir. Walladzi khalaqakum, kata Allah, dialah Allah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Lalu kata Allah, faminkum kafir, lalu ada di antara kamu yang kafir, wa minkum mu'min, ada di antara kalian yang mukmin. Jadi menurut ayat ini, manusia itu dalam perspektif akidah cuma terbagi menjadi dua, apa? Kafirun dan mukminun, kafir dan mukmin. Gak ada yang ketiga. Gak ada setengah kafir, gak ada setengah mukmin. Kalau bukan kafir, pasti mukmin. Kalau mukmin berarti bukan kafir, begitu. Tidak ada yang ketiga, cuma dua. Karena soal akidah itu tanggapan atau respon orang cuma dua. Ketika Allah berfirman, Allahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu. Orang cuma dua, percaya, tidak percaya. Allah satu. Itu cuma dua, percaya, tidak percaya. Kalau percaya namanya mukmin, dan percaya namanya kafir. Nggak ada yang ketiga. Gimana yang ketiga? Tak terbayang. Ragu-ragu dalam pandangan akidah masuk dalam kategori kafir. Jadi cuma dua, mukmin kafir, mukmin kafir. Jadi makanya kalau kita lihat orang mukmin beragama Islam, selain Islam
apapun agamanya, apapun ideologinya, masuk dalam kategori apa? Nah, berarti ini ada model orang yang disebut surah Al-Baqarah itu kelompok yang ketiga. Itu apa ini? Mereka mengatakan beriman tapi bukan orang mukmin. Jadi bisa diartikan dia itu termasuk golongan kafir, tapi dia ngaku-ngaku sebagai orang mukmin. Jadi kalau mau ditanya orang munafik itu golongan mana? Golongan kafir. Cuman dia ngaku-ngaku mengatakan secara zahir, menampakkan bahwa dia orang mukmin. Oleh karena itu ayat ini sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan apa? An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yakni kata Ibnu Abbas lah. Jadi kalau ingin belajar tafsir di antara guru, ya para guru ahli tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Allah mendoakan khusus Ibnu Abbas itu untuk faqih dalam bidang tafsir dan dakwah. Apa kata Ibnu Abbas? Al-munafiqin yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Lalu kemudian disebutkan lanjutannya minal ausi wal khazraji, dari orang Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu adalah dua suku, dua kabilah di Madinah. Jadi kalau ini ada orang munafik itu setelah Rasulullah di Madinah. Di Makkah nggak ada orang munafik, justru sebaliknya orang mukmin menampakkan dirinya seolah-olah bukan mukmin. Kenapa? Kenapa begitu? Takut disiksa, maka mereka tidak menampakkan dirinya mukmin. Tapi kalau di Madinah sebaliknya, orang kafir yang ngaku-ngaku mukmin. Kenapa begitu? Karena mukmin, karena di Madinah Islam mengalami kejayaan, mengalami kemenangan, punya kekuasaan. Maka sebenarnya justru ketika umat Islam ditindas itu tidak ada orang munafik, justru yang mukhlis saja, yang berani saja. Tapi begitu umat Islam mendapatkan kemenangan, kekuasaan, muncul di situ munafikin. Kenapa? Karena Islam menang. Ketika Islam menang, maka orang ikut Islam bisa jadi bukan karena keyakinan, tetapi ingin mendapatkan bagian dari kekuasaan. Jelas? Maka disebut munafikin minal ausi wal khazraj, dua kabilah di Madinah. Bukan hanya mereka, waman kana ala amrihim, dan semua orang yang sesuai dengan jalan mereka, menempuh atau mengikuti atau sama dengan mereka. Jadi dia Aus dan Khazraj semua saja, ya orang Jawa, orang Sunda, kalau dia masuk kategori ini disebut sebagai munafik. Wakada fassaraha bil munafiqin, demikian juga yang menafsirkan demikian adalah orang-orang munafik. Siapa yang menafsirkan? Abul Aliyah wal Hasan wa Qatadah was-Sudi. Ini para ahli tafsir. Tafsir itu bisa dicantumkan beberapa namanya yang sudah dikenal.
Quran itu langsung pada ahlinya kayak begini. Nah, apa sih yang disebut sebagai munafik itu apa? Nah, supaya jelas, ini penjelasan juga dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. An-nifaqu wa idharul khairi wa israrus syarri. Yang disebut nifaq itu perbuatannya. Orangnya munafik, kayak iman orangnya mukmin, kufur orangnya kafir, syirik perbuatannya orangnya namanya musyrik, ikhlas perbuatannya orangnya namanya mukhlis. Begitu. Jadi kalau nifaq perbuatannya orangnya namanya munafik. Apa sih yang disebut sebagai nifaq atau perbuatan nifaq itu? Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, idharul khairi, menampakkan kebaikan, wa israrus syarri, menyimpan, menyembunyikan keburukan atau kejahatan. Berarti nifaq itu orang jahat, munafik itu orang jahat, orang baik. Orang baik, orang jahat. Orang jahat kenapa? Karena sesungguhnya ini idharul khairi, menampakkan kebaikan, itu artinya seolah-olah saja. Kenapa? Wa israrus syarri, menyembunyikan keburukan atau kejahatan. Jadi aslinya jahat bin buruk, cuman dia dipoles seolah-olah baik, ngomongnya indah manis tapi menyimpan kejahatan, namanya nifaq. Ya. Kata Ibnu Katsir, bahwa itu ada beberapa jenis. Yang pertama munafik i'tiqadiyun, munafik yang sifatnya akidah, i'tiqadi, keyakinan. Kalau keyakinan itu maksudnya apa? Kan ini ada istilah khair, baik, syarr, ada buruk. Kalau iman kafir tadi, kan kalau i'tiqad itu kaitannya dengan iman kafir. Yang jahat iman atau kafir? Kafir. Yang buruk iman. Berarti apa? Idharul iman, dia menampakkan keimanan. Wa israrul kufri, dia menyimpan, menyembunyikan kekufuran. Berarti apa? Kalau munafik i'tiqadi itu artinya benar-benar orang kafir, tapi dia memperlihatkan kepada publik, kepada masyarakat seolah-olah dia orang mukmin. Jadi dirinya itu kafir asli, cuman dia ngomongnya menampakkan sebagai orang mukmin. Kalau zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ada namanya yang sangat terkenal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh atau gembong munafik. Jadi dia orang kafir asli, cuma karena Islam menang, dia udah ikut Islam, dia kalau tergilas, kalau tidak dapat tempat, maka dia menampakkan diri sebagai orang mukmin. Itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada juga beberapa nama yang lain yang disebut di dalam kitab Nadmutur yang disebut ada beberapa. Nah, orang yang seperti ini, yang munafik i'tiqadi, jangan lupa, munafik i'tiqadi, walladzi yakhludu sahibuhu finnar,
kafir dalam secara iktikad ini adalah orang yang dia kekal di neraka. Kalau model munafik yang pertama. Model munafik yang kedua, wa amali, atau yang sifatnya amali, yang sifatnya perbuatan. Maksudnya perbuatan gimana? Bisa jadi dia orang mukmin, asli mukmin, cuma perbuatannya, kelakuan orang seperti orang munafik itu. Jadi dia muslim aslinya, cuma dia punya amal, yang amalnya itu bukan amal orang mukmin. Apa itu? Itu yang disebut oleh Nabi SAW, ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu kata Nabi SAW ada 3. Idza hadasa kadzaba, jika dia ngomong dusta, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji akhlafa itu tidak menepati janjinya. Wa idza tumina, jika dia dipercaya, diberi amanah, dia berkhianat. Orang seperti itu ini adalah munafik amali. Jadi dia mukmin, masih bersyahadat, dia masih Islam, cuman perilakunya perilaku munafik. Orang yang seperti itu tidak kekal neraka. Kalau yang model pertama itu ya dulu sohibuhu finnar. Kalau yang kedua kata Ibnu bahwa min akbaridunub, ini termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar. Jadi dosa besar di antaranya berdusta. Kalau ngomong beda dengan realitasnya, ngomong A faktanya B, atau udah janji, ngobrol janji gini, tapi janjinya itu nggak pernah ditepati. Yang penting orang senang dulu aja, masalah realisasi nanti aja. Kalau perlu nggak usah ditepati. Jadi kalau janji utang misalnya ya bayar tanggal berapa ya, waktu yang bayar, nggak bayar ya tinggal dijanji lagi, ya janji lagi. Ini tipologi banyak orang-orang pemimpin sekarang ini yang ngomong seperti itu, gampang janji, mau inilah mau itulah, ya kan? Mau tidak utang lah, mau utangnya paling banyak. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah berkhianat. Jadi itu adalah munafik amali. Nah, apa yang dibahas di dalam surah Al-Munafiqun ini terkategori munafik intikoti, bukan intikoti amali. Nah, seperti saya katakan, soal tanda itu nanti bahaya juga. Tanda itu kalau semakin banyak berarti kemungkinan semakin benar. Kayak penyakit, tandanya banyak. Misalnya apa? Badannya panas, lalu penciumannya hilang, nggak terasa, ini COVID ini. Jadi meskipun baru tanda kan, ini kemungkinan penciumannya hilang, nggak berasa, tidak sudah ada berfungsi, ini kemungkinan besar. Meski belum pas. Nah orang bilang gitu, kalau tanda-tandanya munafik kok banyak, hati-hati.
berarti ini jangan-jangan sudah menjadi munafik itu. Baik, saya lanjutkan. Saya ingin sebutkan di dalam Quran ternyata tidak hanya surah Al-Baqarah ini saja yang menyebut orang yang mengaku beriman, tapi pengakuan keimanannya tidak diakui Allah. Coba yang paling berat itu ngaku mukmin, Allah udah mengakui. Ya, paling berat itu. Mungkin diakui manusia nggak ada gunanya, karena yang paling penting adalah pengakuan dari Allah. Kalau Allah menyebut bukan mukmin, berarti kafir. Kalau kafir, ya ludu finnar, kekal neraka. Ya, gitu. Sekarang kita lihat berikutnya ya. Ini contoh ada orang yang berbeda apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hatinya. Ini surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhal muslimun la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Coba kita lihat. Ya ayyuhar rasul wahai rasul, la yahzunka, janganlah membuat sedih kamu, jangan kamu dibuat sedih oleh siapa? Alladzina yusari'una fil kufri. Nanti kita lihat berarti betul kufur, orang yang bersegera dalam kekufuran. Berarti iman benar kafir. Siapa? Minalladzina qalu, dari orang-orang yang mengatakan amanna billah, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Cuma perkataan itu biafwahihim, cuma ngomong lewat mulutnya saja. Beriman, saya beriman cuma di mulut doang. Ini ke atas, tenggorokan ke atas. Walam tu'min qulubuhum, sementara hatinya tidak beriman. Keimanan di mana? Di hati, di mulut. Keimanan yang sesungguhnya di hati atau di mulut? Sesungguhnya di hati. Tapi harus juga diucapkan dengan lisan, mulut. Orang yakin beriman dalam hatinya tapi tidak diucapkan, ya tidak orang mukmin. Orang-orang Yahudi itu yakin Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul, tapi tidak diucapkan, malah memusuhi nabi. Hatinya kayak sobek nabi janjani, cuma tidak diucapkan, bukan orang mukmin. Tapi ada orang model yang disebutkan dalam ayat ini. Qalu amanna bi afwahihim, ya mereka berkata dengan mulutnya saja kami beriman, walam tu'min qulubuhum, namun sejatinya hatinya tidak beriman. Walam tu'min qulubuhum. Demikian juga dalam terus selanjutnya, wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul, wa yaquluna amanna billahi wa rasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin.
beriman kepada Allah dan Rasul dan kami taat. Summa yatawalla, lalu kemudian mereka berpaling. Fariqun minhum, sebagian mereka berpaling. Min ba'di dzalik, setelah itu Allah kemudian menyebut apa? Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukan orang-orang mukmin. Ya, jelas. Nah, ini kalau ingin berikan contoh sifatnya orang munafik yang asli, itu nanti kita lihat dalam ayat berikutnya. Allah menyebut orang munafik itu. Alam tara ilal ladzina yas'una annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu lihat orang yang mengaku dia beriman dengan apa yang diturunkan kepada yakni Quran dan apa yang diturunkan kepada sebelumnya Taurat Injil, tapi mereka yang mengaku begitu justru menginginkan tertahkim, meminta keputusan hukum kepada Taurat, padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari Taurat. Kontradiktif. Jangan bertahkim pada Taurat, malah justru bertahkim kepada Taurat. Wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, dan setan ingin untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Siapa mereka ini? Nah, ini ya, dalam ayat berikutnya disebutkan wa idza qila lahum, apabila dikatakan pada mereka ta'alau ila anzalallahu wa ila rasul, apabila mereka marilah kepada Allah, kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, apa yang terjadi? Ra'aital munafiqin, kamu lihat orang munafik, yasudduna anka sududa, mereka berpaling dari kamu dengan sepenuh berpaling, benar-benar berpaling, dan malah justru menghalangi mereka yang berhubung dengan Allah. Jadi di antara ciri munafik menurut ayat ini adalah apa? Orang yang dia diajak berhukum kepada hukum Allah, malah dia menolak, dia berpaling, tidak mau. Itu di antara ciri orang munafik. Nah, orang munafik yang model seperti inilah yang disebut dalam Al-Quran fitaril asfali minan nar. Innal munafiqina fitaril asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam asfal. Asfal itu apa? Dari kata safal, sebenarnya bawah. Kalau asfal paling bawah di neraka. Jadi kalau surga tingkatnya ke atas, kalau neraka tingkatnya ke bawah. Makin ke atas surganya, makin tinggi kelasnya. Kalau paling atas berarti surga yang VVIP all tingkat 7. Surga lux. Makin ke bawah, makin rendah tingkatannya. Nah, yang paling neraka itu makin ke bawah, makin berat siksanya. Nah, disebutkan orang munafik ini orang yang paling berat siksanya
karena dia berada di neraka yang paling bawah. Kenapa begitu? Penyebabnya karena dia itu kafir, yang menyembunyikan kekafirannya seolah-olah mukmin. Kalau kita berada pada orang kafir sejak awal, saya kafir, mungkin tidak akan begitu. Saya Hindu, saya Buddha, saya Nasrani, kita tahu dia Nasrani. Tidak akan kita ajak untuk bicara strategi kaum muslimin. Tidak akan kalau perang kita ajak untuk berang beberapa itu. Nah ini musuh dia. Paling berat adalah orang kafir ngaku-ngaku menampakkan diri sebagai orang mukmin. Begitu ada perang kafir mungkin dia ikut kita, tapi bukan untuk memerangi orang kafir, justru dia menghujat kaum muslimin dari dalam. Orang seperti ini paling bahaya, paling bahaya. Inilah yang dalam bahasa Jawa musang berbulu, musang berbulu ayam. Musang itu makanannya dia punya makan, dia paksa ayam, lalu dia berbulu ayam, jadi maksudnya berpura-pura ayam. Oleh ayam dianggap bolonya temannya, begitu dia tidur makan pot gitu saja oleh musang. Itulah serigala berbulu domba. Serigala punya makanan domba. Domba kalau serigala lari menampakkan diri. Cuma serigala ini berpakaian punya bulu seperti domba. Oleh domba dikiranya temannya, diajak tidur bareng. Begitu tidur langsung dimakan. Paling bahaya. Demikian juga orang munafik ini paling bahaya, maka mereka disebut dimasukkan fitaril asfali dan nar. Jadi ayatnya pun paling banyak. Ayat tentang orang kafir cuma 2 ayat. Ayat tentang orang mukmin kalau salah 3 atau 4 ayat. Ayat tentang munafik 13 ayat. Sangat repotnya berhadapan dengan mereka, sehingga Allah SWT menurunkan tentang karakter ciri munafik itu sebenarnya itu paling repot, paling berat, paling repot. Ini yang munafik ikhtiqati tadi. Nah ini yang dari munafik yang amali tadi. An Abi Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Hurairah dan Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Ada munafik, tanda orang munafik ada 3. Jika dia ngomong berdusta, jika dia berjanji tidak menepati, jika dia dipercaya berkhianat. Kata ini ada penjelasan. Dalam kitab Al-Mafatih fi Sarhil Mas'ubih, jelasnya apa? Wa in kanat hadhihi khisali fil muslim, sekalipun ini juga khisal, sifat atau karakter pada orang mukmin muslim. Jadi maksudnya orang muslim punya karakter seperti itu. Karakter saja, maksudnya dia itu muslim, cuma dia punya perilaku seperti perilakunya orang munafik. Apa kata beliau? Fa in kana ya'taqidu istighlala bahwa kafir. Apabila orang mukmin tadi meyakini bertiga perbuatan ini perbuatan yang halal, dusta boleh berdusta, yakin dusta itu tidak berdosa boleh,
apalagi untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak tepat jadi boleh halal, berkhianat boleh halal. Kalau dia sampai meyakini seperti itu, kata Al-Mufati fi Sarhil Masabi, bahwa kafir madama ala hadil i'tiqad, selama dia meyakini keyakinan tersebut. Wa amma ila taqad tahrim hadil khasail, apabila dia meyakini haramnya berbagai macam perbuatan tersebut, dia yakin dosa berdusta itu haram, berkhianat itu haram, dia masih yakin. Wayaftahu, namun dia mengerjakan, yakin dosa tapi orang korupsi kan bukan dosa, tapi dikerjakan. Kalau seperti itu tidak sampai kafir. Bahwa muslimun mudnibun, ini adalah orang muslim yang berdosa. Bahwa fil fitil munafiki, dia mengerjakan perbuatan munafik. Yang munafik amali tadi, la fil i'tiqadi wal iman, tidak dalam i'tiqad dan dalam keyakinan. Nah, inilah pembahasan kita untuk surah Al-Baqarah, ya, ayat ke-8. Nanti insyaallah satu ayat kita kaji, udah depan kita lanjutkan lagi. Depan tuh lebih detail lagi orang munafiknya. Ini baru kita menjelaskan tentang adanya golongan manusia berjenis munafik. Alhamdulillah, ini sudah surut. Kalau mungkin ada yang mau tanya, monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam opening ceremony tadi, Ustadz sudah menyinggung sedikit yang kira-kira manusia ini sebenarnya untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, dan sebagainya, pokoknya ketentraman harus melalui jalan Shirathul Mustaqim, melalui jalan yang lurus. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya mencoba mengaitkan narasi Allah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wa rabbukum, Tuhanku adalah juga Tuhanmu. Fa'budu, sembahlah Dia. Haza sirathul mustaqim, inilah jalan yang paling lurus, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang masyarakat ini, mohon maaf, dalam rangka katakan pemilu gitu ya, itu banyak terombang-ambing, bahkan ada yang ekstrim. Jangan politik dimasukkan ke dalam masjid. Masjid hanya untuk ibadah. Itu yang ke-1. Yang kedua, tidak, zaman Rasulullah semua juga melalui masjid. Nah, untuk itu supaya kita dapat pencerahan, toto tentrem, dan sebagainya, kira-kira apa yang bisa ditempuh untuk jemaah sebaik-baiknya. Mohon penjelasannya, pencerahannya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ada dua kata yang harus betul-betul diwaspadai, dibedakan dan diwaspadai. Kata ini kebalikan. Jadi ada yang politisasi Islam, politisasi agama, politisasi Islam. Kalau yang kedua, islamisasi politik. Kebalikan. Kalau jenis pertama,
politisasi agama, politisasi Islam itu apa artinya? Menjadikan Islam dipolitisir untuk kepentingan politik. Islam berarti yang pertama itu udah diulang-alik. Misalnya dulu ada orang mendukung orang kafir sebagai pemimpin, carikan dalil begini. Seperti itu namanya mempolitisasi agama, mempolitisasi Islam. Jadi Islam itu cuma alat dua. Zaman Orde Baru dulu ada, ya misalnya orang mengatakan jangan punya anak lebih dari dua. Sayyidina Ali anaknya dua, dicari-carikan dalil. Jadi ada kebijakan dulu, dicarikan dalil untuk membetulkan kebijakan. Taat pajak, carikan dalil. Gitu. Padahal pemerintah juga harus taat syariat enggak. Jadi ini untuk kepentingan politik. Nah, tapi ada yang kedua, yang ini harus justru dilakukan, Islamisasi politik. Maksudnya apa? Politik harus diatur dengan agama, dalam hal ini oleh Islam. Bayangkan kalau politik gak diatur oleh agama, sakar-karme dewi semau-maunya sendiri, kira-kira rusak apa tidak? Saya ingin berikan gambaran begini. Ini coba soal pemimpin aja langsung bertanyakan. Dari Islam saya pemimpin itu yang paling penting. Soal apa? Soal keimanannya. Kalau pemimpin bukan visi misi segala macamnya. Itu penting juga. Tapi yang paling penting keimanannya. Kenapa begitu? Ini ceritanya. Orang bisa tahan dari godaan itu, kejahatan, kalau dia punya iman. Orang kalau beriman dikasih duit 5. Duit apa ini? Sumpah untuk panjenengan supaya meloloskan proyek saya. Meskipun dia butuh uang itu, meskipun sendirian, dia tidak ada yang mengetahui, keimanan dia mencegah untuk menerima barang Allah. Allah yang melihat, Allah yang tahu. Coba, orang mau diajak berzina, ada Allah. Orang diajak korupsi, ada Allah. Ada orang berzalim, ada Allah. Jadi yang mengendalikan orang untuk melakukan kejahatan apa? Iman. Kalau nggak ada iman, coba. Allah nggak ada, atau keimanannya lemah, gampang orang mencuri, gampang orang korupsi, gampang orang bujuk, berdusta, gampang orang ingkar janji, karena nggak ada yang ditakuti. Allah nggak ada. Maka kalau Nabi mengatakan la yasri mustariku khina yastroku wa huwa mu'min, seorang pencuri itu tidak akan mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin. La yasni zani hina zani wa huwa mu'min, seorang pezina tidak akan berzina ketika dalam keadaan mukmin. Jadi orang beriman itu begitu. Kayak panjenengan semua ini, nggak ada yang mengabsen panjenengan datang ke masjid. Karena apa? Iman. Betul tidak? Nggak ada yang absen seperti kalau upacara bendera itu. Nggak ada. Kita merasa harus datang di absen oleh malaikat. Keyakinan ini mendorong kita ibadah. Keyakinan ini mencegah kita melakukan kemungkaran. Nah, sampai sini. Sekarang yang kedua. Kalau yang gak beriman itu rakyat, mungkin masih bisa dicegah. Misalnya gini,
Rakyatnya tidak beriman. Dia mau mencuri, tetapi dia takut bukan kepada Allah, takut penjara, takut polisi. Akhirnya dia melakukan kejahatan. Jadi tidak melakukan kejahatan ini masih aman. Maksudnya gitu, kalau yang tidak beriman rakyat itu masih aman. Karena apa? Karena ada hukum yang akan menghukum dia ketika melakukan kejahatan, sehingga dia tertahan melakukan kejahatan. Coba bayangkan, kalau yang udah beriman, imannya lemah itu aparat hukumnya. Siapa yang takut? Kalau pejabat korupsi, takut KPK. Kalau KPK korupsi, takut siapa? Betul tidak? Betul tidak? Orang tidak berani membunuh karena takut polisi. Kalau polisi membunuh, siapa yang ditakuti? Bayangkan, mungkin polisi tadi takut atasannya, atasan takut atasannya, sampai kemudian atasan pimpinan paling atas namanya kepala negara. Kepala negara ini, bayangkan kalau dia orang mukmin beriman kepada Allah, ketika hendak melakukan kejahatan, kezaliman, pencurian, korupsi, dia beriman, masih ada yang takuti siapa? Allah. Coba bayangkan kalau dia tidak beriman, siapa yang ditakuti? Gak ada yang ditakuti, yang pemimpin paling atas, semua bawahannya bisa diperintah apa saja. Kalau nggak mau pecat, siap orang lain menggantikan. Pecat, siap menggantikan orang lain. Nggak ada. Maka paling penting kalau bicara pemilu soal keimanan, visi misi segala macam, itu cuma omongan janji, dan untuk janji itu sudah biasa. Orang bisa membuat 1000 janji. Saatnya mau makan siang gratis, saatnya bilang bukan hanya makan siang, sarapan gratis, ya misalnya. Janji. Kalau orang tidak punya keimanan, janji dengan mudah tidak ditepati. Kita tidak akan utang stok impor, utang paling banyak, impor paling banyak kalau tidak punya keimanan. Berarti paling penting pemimpin adalah persoalan keimanan. Sekarang pertanyaannya, perkara begini boleh tidak dibicarakan di masjid? Boleh tidak? Masa tidak boleh? Berarti kalau tidak boleh ngomong begitu di masjid tentang apa yang saya sampaikan tadi, melarang Quran untuk dibicarakan. Karena ini dijelaskan dalam Quran. Quran mengatur itu, mengatur juga tentang politik. Jadi kalau orang bilang jangan bicara politik di masjid, Islam mengatur politik seperti yang tadi saya sampaikan. Tetapi kalau untuk mempolitisasi kepentingan ini personal, kayak orang munafik tadi, supaya dipilih sebagai pemimpin paling sorban, padahal dia orang kafir. Hari tangan itu baik sorban, melebihi orang Islam. Banyak orang Islam itu pakai sorban, dia jaga berani, dia pakai sorban, pakai kopiah. Ahok itu pakai kopiah, pakai sorban. Yang tidak masalah kita sebutkan orang Muslim hukumnya haram mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Kenapa begitu? Quran menyebutkan, masa nggak boleh membahas Quran dari Allah di masjidnya Allah. Kalau di masjidnya Allah tidak boleh dibahas, lalu Quran yang di Allah dibahas di mana? Apa di terminal dan kalau tidak boleh lagi. Di masjid miliknya Allah saja, masjid enggak boleh. Ilah pikiran sekuler yang memisahkan agama dari Tuhan. Jadi orang non Muslim atau yang Islamnya nggak jelas itu mesti ngomong begitu, jangan ngomong politik di masjid, karena mereka tahu jika Islam diomongkan, politik diomongkan di masjid, mereka akan tersisih. Mereka tidak akan dipilih
rakyat umat tidak doyan dengan mereka. Tapi mereka takut sehingga mereka ngomong, jangan ngomongi politik di masjid. Jelas tidak? Jelas tidak? Baik, kita berdoa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.